Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 8. Yang berkontakkan saya sendiri, Gion Andrian dengan NIM 535 2024 dan Andrew Winata yang berNIM 535 2002 dan Ricky Kusuma yang berNIM 535 170037 dan Siti Nusam yang berNIM 535 2043 dan Ferdinand Iskandar yang berNIM 535 2012. Materinya sendiri kita akan membawakan mengenai heap dan tree dengan rincian materi pertama mengenai heap, yaitu binominal heap yang akan dibawakan oleh Siti Nursam dan Fibonacci heap yang akan dibawakan oleh saya sendiri, John Andrian. Dan materi kedua mengenai tree, yaitu splay tree yang akan dibawakan oleh Ricky Kusuma, segment tree yang akan dibawakan oleh Ferdinand Iskandar, fan week tree yang akan dibawakan oleh Andrew Winata. Sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut tentang HIP, mari kita cari tahu dulu apa itu HIP dan bagaimana cara kerjanya. Untuk penjelasannya sendiri sederhana, HIP adalah complex tree yang mempunyai karakteristik nilai yang disimpan pada child node selalu lebih kecil daripada parent node yang disebut dengan max heap dan sebaliknya untuk min heap. Di mana HIP merupakan sebuah tree yang mempunyai kriteria yaitu complete tree dan memiliki jenis min heap dan max heap. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Samkara Visina. Di sini saya akan menjelaskan tentang binomial heap. Oke, yang pertama pengertian binomial heap itu sendiri. Jadi binomial heap dalam ilmu komputer adalah struktur data yang bertindak sebagai antrian prioritas, tetapi juga memungkinkan pasangan tumpukan untuk digabungkan. Oke, cara kerja binomial heap. Operasi dalam binomial heap itu sendiri ada creating a new binomial, finding the minimum key, union of two binomial heap, decreasing a key, dan delete a node. Tapi di sini saya akan menjelaskan saja union of two binomial heap, decreasing extract minimum key, decreasing a key, dan deleting node. Yang pertama operasi union of two. Jadi di sini kita akan menggabungkan dua tumpukan ini. Dua tumpukan ini menjadi satu tumpukan, yaitu ini. Yaitu ini. Selanjutnya extracting a minimum key. Di sini minimum key itu kita akan menghapus heapnya yang paling kecil. Nah, di sini kan 7 yang paling kecil. Nah, 7 kita hapus dan akan ada seperti ini. Kemudian yang ini akan menjadi seperti ini. 25 yang tadi sendiri itu naik ke atas gantiin 7 itu kita turunkan di 12. Kemudian operasi decreasing a key. Operasi decreasing a key itu adalah kita mengurangi kunci. Oke, yang pertama ya. 45 ini kita ganti dengan 7. Kita ganti dengan 7. Jadi karena 30 ini 7 ini minimum, kita akan naikin ke atas ke tempat 30 tadi. Nah, dari 30 sama 7 itu jadi 7 masih minimum, 7 diganti dengan 8. Kemudian 7 dengan 6 karena 6 itu kecil dari 7 udah diganti.
Oke, kemudian deleting a note. Nah, deleting a note itu kita akan menghapus note-nya. Dan di sini saya akan menghapus 41. 41 kita hapus. Kemudian yang tadi kita hapus itu kita naikin ke tempat 28 tadi. Gantian. Terus karena ini kan nggak ada infinity ya, nggak ada hasil ya. 15 sama yang ada hasil itu kan 15 pasti besar ya, jadi kita naikin ke atas. Kemudian yang ini yaitu kita akan mengekstrak kunci key karena kunci minimum dalam tumpukan ada infinity. Nah, infinity itu yang tadi, yang ini. Yang di sini kita turunin yang heap B0-nya ini, karena 12 sama B0-nya sama-sama B0, kita akan turunkan 33 ini ke 12. Jadinya seperti ini. Dan kemudian kita akan mengekstrak minimum key-nya yang 7 ini kita hapus, maka hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian yang implementasi dalam dunia solver yang saya temukan itu adalah algoritma pemecahan kubus Rubik. Kemudian kita masuk dengan implementasi dengan Java Code. Itu seperti ini. Oke. Ih. Maksudnya apa sih? Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke. Kembali lagi dengan saya Gian Antian yang akan menjelaskan Fibonacci heap. Apa itu Fibonacci heap sebelumnya? Fibonacci heap merupakan kumpulan pohon. Properti min heap dalam Fibonacci heap, pohon memiliki bentuk apapun, bahkan sebuah pohon berupa simbol tunggal. Ini tidak seperti binomial heap di mana setiap pohon harus berupa pohon binominal. Dalam artian Fibonacci heap merupakan min heap yang mempunyai cara khusus dalam mengimplementasikan di mana terdiri dari min heap yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan link setiap Fibonacci heap. Memiliki penunjuk nilai terkecil seperti kita lihat pada gambar di samping. Itu terlihat bahwa penunjuk min heap-nya adalah 3 yang terdiri dari beberapa susunan Fibonacci heap yang dijadikan link gabung menjadi satu. Dan biasanya Fibonacci heap ini digunakan untuk periodic queue. Untuk cara kerjanya sendiri ada beberapa operasi. Seperti pertama insert dengan kompleksitas O1. Untuk merge, match, atau union, kompleksitas O1 juga. Untuk find min sendiri itu mencari nilai minimumnya. Minimumnya itu di mana selalu ditunjukkan dalam Fibonacci heap yang berkompleksitas O1, dan delete min atau sering disebut juga dengan extract min dengan kompleksitas O log n, dan regresi key yang berkompleksitas O1. Untuk bagian pertama, operasi insert merupakan cara menambahkan dan menginput Fibonacci heap seperti namanya insert. Cara menginsert adalah membuat heap baru dengan menggunakan penunjuk nilai minimum jika perlu. Contoh, pada gambar di atas, di situ kita tambahkan sebuah nilai 21 pada Fibonacci di atas dengan cara membuat heap baru yang digabungkan dengan link. Bisa kita lihat pada gambar di sebelahnya. Dengan cara membuat link tersebut, pada masalah ini kita tidak perlu menunjuk atau mengganti nilai minimum karena
nilai minimumnya sendiri itu tidak lebih kecil dari ketimbang nilai minimum sebelumnya, yaitu nilai minimumnya adalah 3. Karena tidak lebih kecil, jadi sehingga nilai minimumnya tetap hanya di-insert angka 21-nya saja, seperti itu. Untuk marge atau unions ini adalah ya seperti namanya, adalah menggabung dari sebuah Fibonacci heap, tidak seperti insert yang melink saja atau memberikan garis penghubung. Union berbeda di mana biasanya operasi ini dilakukan pada extract min, yaitu merupakan penggabungan dua Fibonacci heap menjadi satu. Contoh seperti di samping, ada dua Fibonacci heap di mana nilai minnya adalah 17, penunjuk minnya, dan sebelahnya lagi adalah penunjuk minnya dari 24. Itu semua akan digabungkan di mana menunjukkan nilai minimum berbeda digabungkan. Karena berbeda tersebut nilai minimum 24 dan 17 itu lebih kecil 17 sehingga nilai minimumnya diganti 17 seperti itu. Dan untuk file minimum sendiri adalah nilai minimum yang selalu ditunjukkan oleh Fibonacci yang dimana hanya mengembalikan nilai minimum. Contoh pada gambar di atas, kita bisa lihat itu ada Fibonacci heap yang digabung-gabungkan, yang disebut dengan Fibonacci heap tentu, dan itu ada namanya satu pointer yang menyebutkan atau menunjuk yang namanya nilai minimum yang selalu ada di atas, di mana kita dapat simpulkan nilai minimum tersebut adalah 3 karena itu merupakan penunjuk min tersebut, di mana angka 3 lebih kecil dari semua subtree atau tree yang lain atau heap yang lain lebih tepatnya. Untuk selanjutnya adalah extract minimum. Extract minimum merupakan Fibonacci heap, operasi Fibonacci yang heap paling kompleks karena merupakan penghapusan nilai minimum. Ketika nilai minimum itu dihapus, maka akan tergantikan oleh nilai minimum yang baru dengan menambahkan turunan ke daftar root. Contoh, pada gambar di atas kita bisa lihat nilai minimum tersebut adalah 2 pertama kali. Ketika nilai minimum tersebut dihapus, maka otomatis menambahkan turunan ke daftar root sehingga menjadi gambar di samping, dan 3-nya naik. Karena 3-nya naik tidak memenuhi persyaratan, karena ketika 3-nya naik otomatis 7-nya akan di bawah seperti itu, jadi sehingga terjadi pergeseran seperti gambar di samping. Untuk selanjutnya degree key itu tuh merupakan proses seperti pada umumnya namanya degree key atau bisa disebut dengan update. Merupakan terjadi perubahan angka seperti contoh di atas adalah 35 menjadi 5, di mana setiap terjadi perubahan angka menjadi Fibonacci heap tersendiri karena tidak memiliki syarat min heap. Karena 26 dan 24 memiliki tanda, maka dia akan dijadikan Fibonacci heap tersendiri, seperti harus menjadikan Fibonacci sendiri dan digabungkan dengan link sehingga akhir menjadi seperti bawah karena 5 lebih kecil dari penunjuk min sebelumnya, sehingga perlu diganti penunjuk min sebelumnya menjadi 5. Karena sebelumnya itu 7, jadi penunjuk minimumnya adalah 5. Karena 5 lebih kecil dari semua heap yang ada di sana. Untuk slide selanjutnya, implementasi dalam dunia nyata. Jadi implementasi dalam dunia nyata tuh apa sih? Ataupun aplikasinya itu apa? Menurut yang saya cari, implementasi dalam aplikasi nyata adalah pemanfaatan Fibonacci heap itu jarang sekali yang standalone atau berdiri sendiri ataupun sendiri dengan metodenya sendiri. Biasanya kebanyakan terjadi pergabungan dengan metode lainnya, dan salah satunya algoritma Dijkstra, yaitu mengimplementasikan antrian dengan metode Fibonacci, yang dimana antrian tersebut adalah seperti antrian priority queue, yang biasanya contoh aplikasinya seperti nomor 1, yaitu salah satu digunakan implementasi dalam salah satu skripsi yang saya cari berjudul LBS yang diimplementasikan dengan perangkat mobile teknologi GPS Global Positioning System. Dan nomor 2 biasanya digunakan untuk mencari rute tercepat, seperti contohnya Google Maps. Ya mungkin Google Maps, karena Google Maps itu tidak memberitahu source code ataupun implementasinya dalam dia menggunakan yang namanya menggunakan algoritma jenis apa. Jadi kita hanya mengira-ngira seperti Google Maps contohnya, atau aplikasi lain yang terkait perjalanan seperti Waze atau bagaimanapun yang terkait perjalanan yang mencari rute tercepat. Jadi setelah kita mempelajari semuanya, kita mulai implementasi dengan Java Code untuk
Java Code sendiri kita langsung implementasi melalui Visual Studio saja. Ya, ini tampilan Visual Studio-nya. Jadi pertama kita tuh buat kelasnya dulu. Kelasnya ini kita namain Fibonacci Heap. Jadi kita ini bikin yang namanya variabel. Variabelnya itu node. Sebelum itu kan kita node itu belum ada, jadi kita bikin kayak pakai list gitu. Jadi kita bikin kelas node. Jadi kelas node itu tuh isinya parent, ada node parent, ada node left, node right, node child, sama degree, sama boolean sama entity key. Di sini ada ini konstruktornya. Ini konstruktor set atau get. Terus kita buat metode insert. Jadi itu insert itu tuh kan insert sendiri menggunakan dua fungsi, yang dimana dari fungsi pertama hanya memanggil atau membuat node baru. Di sini nih, ini membuat node baru yang diteruskan ke void insert ini. Jika nilai minimum kosong menandakan bahwa heap kosong, maka kita buat min x, lalu kita set node x-nya sebelah kanan dari fungsi kiri, yang ini. Atau kalau jika bukan, kita set x-nya itu menjadi nilai kiri dengan fungsi set right, set left dengan fungsi yang kita buat ini. Setelah itu dicek apakah lebih kecil dari min value yang lama. Kalau lebih kecil, maka kita min value-nya kita update dengan min value sama dengan x. X itu nilai node yang baru ya. Terus kita tambah n plus 1. N plus 1 itu gunanya buat apa? Jadi tuh n itu tuh buat jumlah isi di dalam heap-nya itu, Fibonacci-nya. Setelah itu kita lanjut ini display. Display itu tuh buat ngeprint. Kita lanjut ke find minimum. Find minimum itu untuk mengambilkan nilai minimum seperti return. Terus selanjutnya di sini extract min. Karena kita membuat node z di sini. Kalau terus habis itu kita cek apakah node z-nya kosong atau tidak. Setelah itu kita buat node c yang sama dengan z get child. Dia tuh buat dapetin, dan kita set node k sama dengan c, p. Kita cek c-nya itu kosong apa enggak. Kalau enggak kosong, kita lakukan while. Terus kita insert c, set parent-nya sama dengan 0, habis itu c sama dengan p. Ini kita while terus sampai c tidak sama dengan 0 atau 0 dan c tidak sama dengan k. Setelah itu kita set get left sama set right-nya di sini. Setelah itu kita cek jika z sama dengan get right, di sini sama dengan z sama dengan z get right. Jadi di sini kita ambil this minimum sama dengan 0. Jadi buat ngapusnya. Kalau bukan, kita lakukan this minimum sama dengan z get right itu buat anaknya, dan kita lakukan aplikasi union atau consolidate. Setelah itu kita lakukan this min heap, this n itu kan jumlah heapnya, itu dikurangin 1 karena telah terjadi penghapusan. Habis itu kita return z get key, itu gunanya buat mengeluarkan nilai minimum yang tadi kita hapus. Nah, ini untuk unionnya. Untuk unionnya, penggabungannya sendiri, kita pertama kali ngitung melalui rumus. Terus habis itu kita membuat array. Itu kita looping 2 kali untuk mengurutkan. Ini gunanya untuk ngurutin. Setelah ngurutin, kita ambil dari fungsi find heap link. Itu tuh buat gabungin, buat ngasih garis ibaratnya. Kalau seperti gambaran yang kemarin, itu buat ngasih garis. Setelah itu kita array A-nya sama dengan x, y sama dengan get right. Habis itu kita looping dia jalan di min ini. Min sama dengan 0 for kita ulangin terus, gunanya tuh ini buat insert yang baru. Di situ ini ada node find. Jadi kalau misalkan gunanya tuh buat kalau degree key kan perlu dicari value-nya tuh di mana. Setelah itu kita langsung masuk aja ke degree key. Sini kita kan menggunakan dua fungsi. Yang pertama itu kan fungsi pertama ini tuh kita nyari node-nya tuh ada di mana, dengan cara kita cari find dalam kurung key. Ini dia akan mencari node-nya tuh ada di mana. Setelah itu kita panggil fungsi degree key dengan isinya tuh node yang tadi x dengan variabel yang mau diganti. Sini kita masuk di sini. Setelah masuk key sebelumnya, kita cek apakah key yang baru itu tuh lebih besar dari node sebelumnya. Kalau lebih besar berarti dia return. Habis itu setelah selesai, kita x set key. Jadi kita ngeset key yang sama dengan k. Jadi kita update si node yang lama ini, x yang lama kita update dengan nilai yang baru itu k. Setelah itu node y sama dengan x.getParent. Ini gunanya untuk mengambil, sini dicek jika y tidak sama dengan 0 dan x.getKey kurang dari y.getKey, maka kita lakukan pengoperasian cut. Cut itu yang ini, yang di bawah. Dan kita lakukan cascading cut. Jadi itu seperti yang di degree key, itu ada cut, ada degree,
ada cascading cut. Terus kita cek lagi if key yang baru itu lebih kecil, kalau lebih kecil daripada min value yang lama, maka min value-nya kita update dengan key yang baru ini. Dan ini untuk cut-nya, sama ini cascading cut-nya. Nah, setelah itu kita buat yang namanya bagian main. Main itu tuh buat ngerannya ibaratnya. Di sini kita buat variabelnya dulu. Di sini kan Fibonacci heap. Ini dari kelas yang di atas itu, sebenarnya new Fibonacci heap. Nah, setelah itu kan namanya IBJ. IBJ kita coba untuk insert 7, 2, 30, 39, dan 10, terus di display. Setelah itu di print nilai terkecilnya itu yang mana. Setelah itu dilakukan extract min sebanyak 5 kali. Jadi mari kita coba jalankan saja ya untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya tuh jadi yang pertama ini dia ngasilin buat masuknya kita. Ini hasilnya setelah di insert, ini nilai paling kecilnya 2 ya. Terus ini setelah di extract min atau dihapus nilai paling kecil 2 otomatis hilang dan nilai terkecilnya menjadi 1. Sama seperti bawahnya juga sama. Ini 7-nya hilang kan? 7 hilang. Sekarang jadi 10 dan nilai kecilnya jadi 10. Yang bawahnya juga sama, 10-nya hilang jadi nilai kecilnya sama dengan 30. Dan terakhir itu 30-nya hilang jadi tinggal sendiri jadinya 39. Jadi itu aja untuk penjelasan mengenai Java-nya. Setelah kita selesai materinya melanjut ke bagian tree. Jadi tree itu apa? Tree itu kan kumpulan elemen yang salah satu elemennya dibuat root atau akar. Dengan elemen yang lain disebut dengan simple node yang terpecahkan menjadi jumlah kumpulan yang tidak saling terhubung satu sama lain. Ini disebut dengan subtree atau cabang. Jadi itu tree itu seperti ibaratnya kalau pernah lihat yang namanya bagan ataupun misalkan kayak ketua kelas, sekretaris, jadi seperti itu tree itu. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berjudul seperti itu. Titik Kusuma dengan NIM 535170037. Saya akan mempresentasikan tentang supply tree. Supply tree ialah tree bagian dari self-balancing binary search tree yang ditemukan oleh Daniel Dominic Slater dan Robert Andre Tarjan. Pada tree ini, seluruh operasi pada tree ini dilakukan dengan operasi splaying. Splaying digunakan untuk memindahkan node yang baru diakses menuju root. Hal ini bertujuan untuk membuat waktu akses pada node yang sering diakses menjadi lebih efisien. Karena operasi splaying membuat node-node yang sering diakses terletak dekat dengan root. Untuk memenuhi kebutuhan splaying, di mana membuat suatu node berpindah menuju root, maka dilakukan rotasi terhadap node di mana rotasi tersebut tetap mempertahankan urutan pada sebuah tree. Splaying step. Untuk melakukan splay suatu tree pada node X, splaying step terus dilakukan hingga X menjadi root pada tree tersebut. Terdapat 3 operasi pada splaying step, yaitu zig, zigzag, dan zigzag. Jika parent X adalah pada zig, jika parent X adalah root, lakukan rotasi X sehingga X menjadi root pada zigzag. Jika parent X bukan root, dan baik X maupun parent X keduanya merupakan left child atau right child, dalam kata lain dalam satu posisi, lakukan rotasi pada parent X terlebih dahulu, lalu lakukan juga rotasi pada X. Pada zigzag, jika parent X bukan root dan X merupakan left child dan parent X merupakan right child, dalam kata lain parent X dan X berada pada dua posisi berbeda, maka lakukan rotasi pada X, lalu lakukan rotasi juga pada parent X. Cara kerja supply tree.
Supply tree memiliki 3 operasi, yaitu operasi penyisipan, operasi penghapusan, dan operasi pencarian. Operasi penyisipan. Operasi penyisipan pada supply tree dilakukan dengan berbagai cara yang intinya membuat node yang baru disisipkan menjadi root pada tree tersebut. Salah satu cara yang sederhana ialah dengan penyisipan seperti penyisipan yang dilakukan oleh pada binary search tree. Biasa dan operasi supply pada node tersebut. Pada ilustrasi ini akan dilakukan penyisipan node bernilai 3 pada contoh 17 binary tree, di mana sesuai dengan penyisipan binary search tree, node tersebut disisipkan pada anak kiri dari node yang bernilai 4. Setelah dilakukan penyisipan, dilakukan operasi supply pada node tersebut. Dengan kasus yang dimiliki pada node yang baru disisipkan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah zigzag. Setelah dilakukan zigzag, lakukan juga langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah sehingga node bernilai 3 yang dimana baru disisipkan berada di posisi root pada tree. Selanjutnya adalah operasi pencarian. Operasi pencarian pada supply tree dilakukan sama seperti pencarian pada binary search tree juga. Setelah didapatkannya node yang dicari, maka dilakukan operasi supply pada node tersebut. Pada ilustrasi tersebut, node yang dicari ialah yang bernilai 8. Setelah itu ditemukan node tersebut dan dilakukan operasi supply pada node tersebut, di mana pada kasus ini node yang ingin dicari adalah node yang bernilai 8. Maka node bernilai 8 harus dilakukan langkah zigzag, dan pada akhirnya node tersebut dijadikan root pada tree tersebut. Selanjutnya adalah operasi penghapusan. Operasi penghapusan pada binary search tree dilakukan dengan operasi pencarian terlebih dahulu. Sebelum dihapus, di sini yang ingin dihapus adalah node bernilai 4. Langkah awal yang dilakukan ialah pencarian pada node tersebut dan dilakukan operasi supply pada node tersebut sehingga membuat node tersebut menjadi root pada tree tersebut. Dan setelah itu node tersebut dihapus. Setelah node tersebut dihapus, dilakukan pencarian node pengganti untuk menempati posisi node tersebut yang telah dihapus. Pada kasus ini tampil node yang bernilai maksimum pada anak kiri dari node yang telah dihapus. Implementasi dalam dunia nyata. Supply tree diterapkan pada operating system Windows 8.1 Pro 64 bit, text editor Sublime Text Tree, dan compiler G++, CDM 64-2 4.8.1. Terus implementasi supply tree dalam bahasa pemrograman Java. Ini code Java untuk insert, untuk search, dan selanjutnya code Java juga untuk delete.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Nama saya Ferdinand Iskandar dengan NIM 5352000012. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi teman sekelompok saya dan saya akan menjelaskan tree yang keempat, yaitu segment tree. Kita akan mulai. Pertama itu pengertiannya. Jadi segment tree itu diciptakan oleh John Bentley pada tahun 1977. Dia itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menjawab multiple range queries atau operasi-operasi yang dilakukan dalam rentang tertentu atau bervariasi. Segment tree ini dapat menyelesaikan operasi-operasinya dengan kompleksitas O log n. Terus pada implementasinya itu dia digunakan array karena dia tidak seperti binary tree lain sebagai contoh AVL tree yang akan melakukan rebalancing, sehingga lebih efisien jika menggunakan array dibanding kalau kita membuat sebuah class node. Kemudian ini adalah gambaran dari struktur sebuah segment tree. Dapat dilihat bahwa dia itu balanced binary tree, yang berarti sisi kiri dan sisi kanan itu tingginya tidak boleh lebih dari 1. Dan di node root ini dia menyimpan seluruh interval dari sebuah array, atau bisa dibilang jumlah dari seluruh array tersebut. Kemudian akan dibagi menjadi 2, yang sisi kiri ini 0 sampai 3, sisi kanan 4 sampai 6 akan dibagi 2 terus sampai intervalnya itu hanya 1. Ini menyebabkan leaves ini dia akan menyimpan satu elemen dari sebuah array. Nah, dalam segmen tree ini juga terdapat node internal seperti 4, 5, 6. Ini adalah node yang didapat dari gabungan anak-anaknya. Nah, sebuah segmen tree itu terdapat n-1 node internal. Nah, sehingga total dari node dalam sebuah segmen tree itu menjadi 2 kali n dikurangi 1. Sebagai contoh, di sini panjang array-nya itu kan 7. Berarti 2 kali 7, 14, dikurangi dengan 1, 13. Dapat di sini bahwa node terakhirnya 13, berarti jumlah node-nya ada 13. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cara kerja atau operasi yang dapat dilakukan oleh segment tree. Yang pertama itu query, kedua update, dan ketiga lazy propagation. Pertama kita membahas query. Jadi untuk membuat suatu query itu kita harus meriksa 3 kondisi. Pertama itu apakah rentang yang diwakili node sepenuhnya berada di dalam rentang yang diberikan. Yang kedua itu apakah rentang yang diwakili oleh node benar-benar di luar rentang yang diberikan. Dan yang ketiga itu rentang yang diwakili oleh node sebagian berada di dalam dan sebagian berada di luar rentang yang diberikan. Nah, kemudian query-query yang sering diselesaikan menggunakan segment tree itu adalah sum of given range. Itu dia mencari jumlah dari suatu array. Dan yang kedua itu adalah range minimum query. Ini mencari nilai minimum dari suatu array. Ini adalah contoh dari query sum of given range. Misalnya kita ingin membuat segment tree yang menyimpan jumlah dari sebuah array A dengan indeks 135, 7, 9, 11. Maka akan didapat segment tree seperti ini. Dengan root adalah jumlah dari semua array ini yaitu 36. Dan leaf-nya menyimpan setiap elemen dalam array tersebut 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian yang kedua adalah update. Jadi di bawah ini logika sederhana yang digunakan untuk dalam melakukan suatu update. Yang pertama itu dia akan mengecek dari root-nya dulu. Jika indeks yang akan diperbarui itu tidak masuk ke rentang node saat ini ataupun root, dia akan langsung return. Tapi kalau misalnya dia masuk, berarti dia akan memperbarui node saat ini dan dia akan mengulangnya ke anak-anaknya. Jadi dia akan melakukan rekursif. Seperti itu, sampai mencapai leaf. Ini contohnya, misalnya dilakukan update pada array index 2 diganti jadi 10. Pertama kita akan mengecek dulu di root-nya.
apakah indeks 2 masuk ke interval root, ternyata masuk. Kita akan ngecek sebelah kiri, ternyata juga masuk. Kita cek kanan, kiri lagi, ternyata tidak masuk, maka kita akan coba ke kanan dan ternyata masuk. Sehingga kita akan mengubah node ini dengan value yang baru, yaitu 10. Oke, yang selanjutnya itu adalah lazy propagation. Jadi lazy propagation ini sebenarnya juga melakukan update, tapi dia melakukan update-nya itu dengan interval. Jadi dia tuh memiliki update-nya itu dengan bisa dalam rentang tertentu. Sedangkan update yang tadi cuma single element saja. Nah, berikut ini pseudocode-nya. Jadi pertama itu dia akan mengecek apakah node dari sebuah segmen tree itu memiliki update yang ditunda. Nah, jika ada, maka dia pertama akan mengupdate dulu node tersebut. Kemudian jika node yang range dari node sekarang ini sepenuhnya berada di dalam update query range, maka dia akan melakukan update ke node sekarang dan dia akan menunda update ke anak-anak dari node ini. Dan dengan men-set lazy value. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu dia akan mengecek apakah range dari node sekarang ini sebagian berada di dalam update range, dan jika iya dia akan mengikuti pendekatan yang sama dengan simple update. Jadi dia akan merekursif ke anak kiri dan anak kanan, dan dia akan melakukan update ke node sekarang dengan hasil jumlah dari anak kiri dan anak kanan tersebut. Ini sebagai contoh, misalnya kita ingin melakukan update, menambah nilai 10 ke interval 1 sampai 3. Jadi kita akan cek dulu di root-nya apakah masuk, data masuk. Jadi kita akan, karena dia masuk secara sepenuhnya, maka akan ditambah langsung. Kemudian dia akan cek ke kiri, ternyata tidak sebagian saja, sehingga dia akan mempospon. Kemudian yang ke kanan juga sebagian masuk, tapi dia akan juga tetap akan mempospon penambahannya. Seperti itu. Kemudian implementasi dalam dunia nyatanya itu dia menggunakan pertama segmented itu implementasi dunia nyatanya sebenarnya agak jarang ya. Jadi dia itu kebanyakan atau lebih sering digunakan dalam menyelesaikan query-query pada competitive programming. Tapi dia juga dapat digunakan pada DBMS, digunakan untuk melakukan optimasi query, pada fragmentasi disk, saat external sort, dan yang terakhir dia bisa digunakan pada aplikasi-aplikasi atau website-website yang membutuhkan perhitungan dalam sebuah rentang. Contohnya misalnya ada aplikasi atau website bidding yang ingin mencari bidder tertinggi atau mencari rata-rata dari seluruh bid. Maka dia dapat menggunakan segment tree. Oke, jadi yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan implementasi pada Java Code. Mari kita pindah ke VS Code. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan inisialisasi size maksimum dari array kita. Misalnya kita setnya 1000. Nah, di sini kita setnya 1000. Terus yang kedua itu kita menginisialisasi array tree yang akan menyimpan segmen tree tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah array lazy. Dia akan menyimpan value lazy yang akan digunakan nanti pada lazy propagation. Yang pertama ini method construct util. Yang pertama dia akan mengecek apakah starting index dan endingnya itu sama. Jika sama maka dia akan langsung memasukkan value dari array ke dalam array yang akan kita gunakan nanti ke dalam tree. Nah, ini maksud dari ini itu berarti dia sudah mencapai leaf. Terus jika tidak, maka dia akan mencari mid atau dia akan mencari nilai tengah dari interval tersebut dan akan dilakukan
pembagian bagi jadi 2 sehingga node yang sekarang ini itu akan didapat dengan melakukan penambahan dari anak kiri dan anak kanannya. Nah, kemudian kita akan return tree-nya lagi. Terus selanjutnya itu ada update. Misalnya pertama ini metode update value util. Jadi pertama itu kita akan mengecek apakah indeks yang ingin diupdate itu masuk ke interval array tersebut. Jika tidak, maka kita akan langsung return saja. Nah, kemudian ini kita akan menambah node tree sekarang ini dengan perbedaan atau difference yang didapat dari pengurangan antara variabel baru dan variabel lamanya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengecek apakah endingnya itu tidak sama dengan start. Jika iya, maka kita akan melakukan rekursif seperti yang tadi di atas hingga dia akan mencapai node leaves, baru dia akan berhenti. Nah, kemudian di update value kita akan mencek input error. Misalkan indeks yang dimasukkan itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari n-1, maka ya dia akan langsung print out invalid input. Kemudian integer diff untuk mencari difference. Dan ini gunanya untuk mengubah array yang akan kita ubah itu menjadi new variable-nya. Kemudian ini hanya memanggil update value util saja. Nah, selanjutnya ini adalah sum of given range. Query sum of given range. Jadi metode pertamanya itu adalah get sum util. Kita pertama akan mengecek apakah interval yang ingin kita dapatkan itu masuk sepenuhnya atau tidak. Jika iya, maka dia akan langsung return node tersebut. Kemudian jika sama sekali di luar, maka dia akan langsung return 0. Dan jika sebagian saja, sebagian di dalam, sebagian di luar, maka dia akan melakukan rekursif seperti yang tadi ke anak-anaknya untuk mengecek anak mana atau node mana yang benar-benar masuk ke interval tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian akan dijumlah yang dari kiri dan kanan tersebut. Nah, kemudian di method getSum kita akan mengecek lagi input error. Jika dia lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari n-1 atau startingnya itu lebih besar daripada endingnya, maka kita akan print invalid input. Kemudian di sini kita hanya memanggil getSumUtil seperti yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah lazy propagation. Jadi pada lazy propagation itu kita pertama akan mengecek apakah terdapat update yang depending. Nah, bila iya, dia akan masukkan update dulu. Nah, kemudian dia akan mengecek apakah startingnya itu tidak sama dengan ending. Jika iya, berarti dia masih belum mencapai node leaf, sehingga dia dapat melakukan penundaan pada children dari node ini. Tapi kalau misalnya udah sama, berarti dia udah mencapai leaf dan itu sudah tidak perlu dilakukan penambahan lagi karena sudah mencapai leaf. Nah, kemudian di sini dia akan menginisialisasi, dia akan mengubah lazy dari node yang saat ini itu menjadi 0 karena kan tadi sudah diupdate di sini sehingga dia akan menggantinya jadi 0. Kemudian di sini itu dia jika benar-benar di luar intervalnya maka dia langsung return. Dan di sini itu jika dia tidak memiliki update yang pending dan dia juga berada secara sepenuhnya di dalam interval tersebut, maka dia akan langsung melakukan penambahan, melakukan update. Nah, kemudian dia juga akan melakukan penundaan pada children dari node ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jika dia sebagian masuk, sebagian di luar, maka dia akan melakukan rekursif ke anak kiri dan anak kanan. Dengan pertama mencari get mid-nya dulu, berarti dia mencari nilai tengah, kemudian dia akan coba ke anak kiri dan anak kanan, dan ngecek mana yang masuk intervalnya. Nah, jika iya, maka node yang saat ini itu nilainya dapat
akan didapatkan dengan penjumlahan dari anak kiri dan anak kanannya itu. Ya, kemudian metode update range dia hanya memanggil update range util. Nah, kemudian jika kita menggunakan lazy propagation, maka metode dari query-nya itu juga dapat berubah. Karena kan sekarang akan dilakukan penundaan update. Sehingga jika interval dari yang kita ingin dapatkan itu belum diupdate, maka kita harus update terlebih dahulu. Baru kita dapat mengambil value-nya. Sehingga pertama itu dia juga akan melakukan hal yang sama seperti lazy propagation, dia akan mengecek dulu jika ada pending update, maka dia akan melakukan update, baru dia akan masuk ke metode get sum util yang tadi. Jadi sebenarnya sama saja, tetapi dia akan mengecek dulu. Jika ada yang pending, maka dia akan langsung update dulu, baru dia akan melakukan get sum util. Kemudian pada get sum ini cuman sama saja dengan get sum yang tadi, tapi dia memanggil get sum util 2. Nah, ini kita masuk ke main-nya. Jadi di main-nya itu kita pertama menginisialisasi array yang akan kita gunakan nanti. Ini kita inisialisasi 1, 3, 2, 7, 9, 11. Nah, kemudian kita juga menginisialisasi n dengan array length, yang berarti panjang dari array tersebut. Nah, kemudian kita akan membuat new segment tree. Pertama ini kita akan melakukan update dulu. Jadi kita akan mengkonstruksi tree-nya dulu dengan array ini dan panjangnya ini. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan sum dari range 1 sampai 3. Kemudian kita akan update dengan indeks 1 dengan value 10, kemudian kita mencari lagi sum dari range 1 sampai 3 ini. Kemudian pada yang lazy propagation kita juga akan mencari yang meminta interval 1 sampai 3 sumnya, kemudian kita melakukan update range dengan menambah interval 1 sampai 5 itu dengan 10, dan kita akan coba lihat lagi sum dari interval 1 sampai 3. Oke, coba kita run. Oke, maka akan didapat sum awalnya itu ada 12, dan setelah diupdate maka akan menjadi 19. Nah, kemudian lazy propagation awalnya 19 karena sudah diupdate tadi. Nah, kemudian setelah diupdate dengan lazy propagation menjadi 49. Oke. Sekian presentasi saya. Nama saya Andrew Winata, NIM saya 5352000002. Di sini saya akan menjelaskan Fenwick Tree. Fenwick Tree adalah sebuah struktur data secara efisien bisa memperbaharui dan menghitung jumlah awalan pada tabel angka. Berikutnya, cara kerja Fenwick Tree. Pertama, kita harus membuat sebuah struct yang melambangkan setiap node. Untuk contohnya sederhana, struct dapat dibuat di sini hanya berisi satu buah integer. Ini adalah contohnya. Berikutnya, setelah struct dibuat, kita akan membuat sebuah function yang digunakan untuk membuat node baru seperti di samping. Fungsi yang tadi berguna untuk membuat node baru. Jadi setiap create node dipanggil, contoh create node 50, create node 70, maka akan jadi seperti di samping. Setelah fungsi di atas sudah siap, berikutnya kita tinggal membuat fungsi insert, push menggunakan single pointer seperti di samping. Untuk penjelasan yang sebelumnya, pada if pertama program akan melakukan cek pada root. Jika root bernilai 0, artinya tree belum pernah berbentuk sama sekali. Pada else if kedua, program melakukan pengecekan terhadap nilai baru yang mau diinsert. Pada else if ketiga, program akan melakukan pengecekan seperti pada poin 2. Hanya saja jika nilai baru tersebut lebih besar dari node, sekarang akan dan anak kanan dari node sekarang sedang kosong, maka program akan melakukan malloc pada anak kanan tersebut.
dan mengarahkan pointer parent pada node sekarang. Pada else if keempat, program akan jalan jika nilai baru lebih kecil dari node sekarang, tetapi anak kiri dari node tersebut tidak kosong. Dan else yang terakhir, program melakukan hal yang sama seperti poin 4, hanya saja nilai dicek kondisinya harus lebih besar dari nilai node sekarang. Jika kita menggunakan double pointer, maka fungsi insert atau push akan menjadi seperti ini. Perbedaan cara memanggil fungsi single dan double pointer adalah seperti ini. Contoh single, push root 50. Contoh double, push 2, and root 50. Jika dilihat dari kode di atas, kode double pointer lihat lebih pendek karena dengan menggunakan double pointer, kita bisa melakukan passing by address. Sehingga ketika kita melakukan malloc atau memanggil new node pada fungsi push 2, maka root yang aslinya akan kena malloc juga. Berbeda dengan single pointer. Jika kita melakukan node sama dengan new node A, maka root yang asli tidak akan ikut kena malloc. Karena ini merupakan passing value. Untuk delete. Pada tahap pertama, saya akan membuat fungsi search. Membuat sebuah fungsi search seperti di bawah ini. Fungsi di atas berfungsi untuk mencari node dengan nilai tertentu. Kemudian fungsi ini akan mengembangkan nilai berupa node yang ditemukan atau null jika nilai yang dicari tidak ditemukan. Contoh pada gambar tree di atas, jika kita mencari angka 14, maka fungsi search akan mengembalikan node atau struktur tree. Setelah fungsi search dibuat, berikutnya kita membuat fungsi pop seperti berikut ini. Pada fungsi ini, kita memanggil fungsi search yang sudah dibuat sebelumnya. Artinya kita sudah mendapatkan lokasi di mana node tersebut. Setelah itu kita tinggal melakukan cek pada node tersebut. Jika node tidak null, hal ini diperlukan untuk mencari pengganti dari node yang sudah dihapus. Berikut adalah tahapan dalam membuat fungsi pop recursive. Pertama, hal yang harus dicek adalah kondisi di mana sebuah node tidak memiliki child sama sekali. Node seperti ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, yaitu node tersebut adalah root yang belum memiliki anak atau node tersebut adalah node yang berbeda di paling bawah dari sebuah tree. Ini contohnya, pada kode di atas kita melakukan cek jika node tersebut adalah root, maka kita tinggal hapus saja. Tetapi jika node tersebut bukan root, kita harus setting anak kiri atau anak kanan dari parent-nya. Berikutnya kondisi kedua adalah jika node yang mau dihapus tidak memiliki anak kanan. Hanya ada anak kirinya saja. Inilah contohnya. Dan kondisi ketiga adalah jika node yang mau dihapus tidak memiliki anak kiri atau hanya ada anak kanannya. Ini contohnya. Kondisi terakhir adalah jika node memiliki anak kiri dan anak kanan, maka node akan diganti oleh anak kiri yang memiliki nilai paling besar. Kemudian node yang menggantikan akan dihapus lagi. Sehingga kita perlu memanggil pop recursive sekali lagi. Berikut adalah contoh code-nya. Dilihat dari coding di atas, kita mencari banyak code seperti ini. Code di atas berarti kita mengecek apakah node ini merupakan anak kiri atau anak kanan dari parent-nya. Jika node tersebut merupakan anak kiri, maka kita akan mengatur pointer left dari parent. Jika node yang mau dihapus merupakan anak kanan, maka kita perlu mengatur pointer right dari parent. Semua code di atas berlaku untuk tree yang memiliki parent. Jika kita menghilangkan node parent, artinya tree hanya memiliki left dan right. Maka kita tidak perlu mengatur hubungan parent-nya. Berikutnya adalah implementasi Fenwick tree dalam dunia nyata. Fenwick tree dapat digunakan untuk bit pada 1D. Ini merupakan paling dasar pada bit. Untuk lebih mudah, lebih baik bahas salah satu soal.
Bahasa mudah dari soal ini. Diberikan array yang panjang n. Tentukan. Inilah contoh soalnya. Dan contoh jawabannya. Dan yang terakhir adalah implementasi Fenwick Tree pada Java. Kode yang tadi adalah contoh pada kode prefix sum atau index dan update index value. Dan contoh yang terakhir digunakan untuk space complexity and time complexity pada constructor update, prefix sum, and range sum. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah mengikuti presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lewat komentar. Terima kasih semuanya.